iya, aku juga pernah dengar tuh ada anak anak kecil ataupun anak orang dewasa, dia tuh terpaku sama bahasa di lingkungan sekitarnya. Contohnya Nah, seperti bahasa daerah nih. iya, Dia tuh hanya bisa bahasa daerah, dia tuh bahkan nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa negara iya. sendiri. Inggris Nah, kan buat berkomunikasi. ya karena bahasa Inggris kan bahasa internasional, semuanya Ya, juga itu. harus belajar. Nah, itu dia karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi kalau misalkan kita ada di negara tertentu gitu ya, misalkan kayak tadi Jerman gitu, tapi kita nggak ngerti bahasanya, bahasa yang kita pasti gunakan itu bahasa Inggris. Karena itu emang udah termasuk bahasa nasional. Ya, karena kayak ngeselin banget gak sih guys kalau kita ngomong bahasa Inggris nih, terus langsung enggak dong, nggak gitu dong, disalah-salahin. Tapi walaupun ngeselin, tapi menurut aku sih bagus juga sih ngoreksi Bermanfaat kan? temen, ya Bermanfaat. Nah, bermanfaat banget. Bangun semangat, mari jelajah. Eksplorasimu, waktunya melangkah. Ilmu dan cerita, semuanya ada. Bersama kita, raih dunia. Eksplorasimu, hey, hey. Ayo maju, hey, hey. Belajar seru untuk mimpi barumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Eksplorasimu. Perkenalkan, nama aku Silaida Maharani sebagai host pada episode kali ini guys. Nah guys, Eksplorasimu belajar jadi seru kapan saja dan di mana saja. Pada episode kali ini kita bakalan membahas tema tentang bahasa Inggris nih guys, yaitu tentang pentingnya menguasai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya aku udah ngundang tamu nih yang spektakuler. Kenapa? Karena dia juga bisa menguasai bahasa Inggris. Langsung aja kita sambut William Harvey Suhartoyo. halo guys. Halo William, apa kabar? Baik, baik. Nah William, karena ini kan kita temanya tentang bahasa Inggris kan, Ya. boleh nggak William perkenalkan diri kamera nih pakai bahasa Inggris? Boleh banget sih. Okay. Before we start our podcast today, I would like to introduce myself. My name is William Harvey Sortoyo from class 10 regular 4. And today we will be doing a podcast about the importance of learning English. Oke, nih guys, kita kan tahu banget gak sih bahasa Inggris tuh penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Yoi. Penting banget gak sih? Apalagi di dunia kerja dan juga di dunia Ya, perkuliahan. benar banget. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris tuh pasti ada cara-caranya gak sih? Nah, kita belajar bahasa Inggris itu pasti bermanfaat banget kan? Iya gak sih William? Iya, Kita ngomong pakai ngomong sama orang luar negeri aja tuh harus pakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, kali ini aku bakalan banyak tanya nih ke William, ada beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyain ke William nih. Oke, langsung aja yang pertama nih. Menurut William, mengapa belajar bahasa Inggris sangat penting di era globalisasi saat ini? nah sebelum itu Sil, aku mau ngomong dulu nih. Kayak misalkan, kamu pernah nggak sih kayak lagi scrolling sosial media kayak gitu, terus ketemu video kayak misalkan wawancara bahasa Inggris anak SMA, kalau nggak SMP deh, kayak gitu pernah kan ya? Pernah banget. Nah, itu tuh beberapa dari mereka tuh kan pasti ada beberapa yang bisa jawab, ada beberapa juga yang nggak bisa, nggak. Nah, dari itu kita bisa ngeliat kalau sebenarnya tuh menurut orang-orang tuh pendapat mereka tuh beda-beda tentang pentingnya pembelajaran bahasa Inggris ini. Ya. Karena beberapa orang juga menganggap kalau misalkan belajar bahasa Inggris ini nggak penting sama sekali. Kayak misalkan kita ambil contoh lah, kayak misalkan pengaruh lingkungan mereka nih. Kayak misalkan dulu aku juga sebenarnya nggak terlalu eh, minat banget sih ke bahasa Inggris. Kalau kamu sendiri gimana sih? Kalau aku minat banget karena aku juga tahu nih guys, bahasa Inggris tuh penting banget nih buat kita komunikasi antar Ya. orang-orang mungkin yang berbeda negara sama kita. Nah, tapi ada beberapa orang juga melihat kalau lingkungan itu sebenarnya ngaruh banget sih. Kayak misalkan mereka tuh udah terlalu terpaku banget sih, kayak misalkan nama bahasa Indonesia gitu. Karena kan itu dipakai seharian gitu kan ya. Sedangkan bahasa Inggris enggak. Oh iya ya, aku juga pernah dengar tuh ada anak
anak kecil ataupun anak orang dewasa, dia tuh terpaku sama bahasa di lingkungan sekitarnya. Contohnya Nah, seperti bahasa daerah nih. iya, Dia tuh hanya bisa bahasa daerah, dia tuh bahkan nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa negara iya. sendiri. Nah, makanya itu emang lingkungan tuh ngaruh banget sih. Apalagi buat orang-orang yang nganggep kalau bahasa Inggris itu sebenarnya nggak penting. Ada juga mungkin ada yang menganggap penting tuh mungkin karena peluang kerja sih. Karena kan peluang kerjanya kalau kita bisa bahasa Inggris secara lancar itu kan gede banget tuh. Kayak misalkan taruh aja nih kamu nih, misalkan mungkin nanti ya kerja di Jerman gitu. Amin, Amin, amin. amin, amin, amin. Misalkan kamu kerja di Jerman gitu kan, terus awalnya kamu misalkan nggak ngerti gitu ya, bahasa Jerman gitu. Kan awal-awal kan pasti kamu kan pakai bahasa Inggris kan buat berkomunikasi. Ya karena bahasa Inggris kan bahasa internasional, semuanya Ya, juga harus itu. belajar. Nah, itu dia karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi kalau misalkan kita ada di negara tertentu gitu ya, misalkan kayak tadi Jerman gitu, tapi kita nggak ngerti bahasanya, bahasa yang kita pasti gunakan itu bahasa Inggris. Karena itu emang udah termasuk bahasa nasional. Oh, oke, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Oh ya, by the way sambil dimakan juga nih, Iya, nggak udah apa-apa. kita siapin. Iya, Ini enak banget kok. iya duluan duluan. Nah, pertanyaan kedua, apa saja strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris? Kalau untuk strategi sih, aku nggak ada strategi yang pasti gitu ya, yang fix secara langsung kayak gitu nggak ada. Karena aku ngerasa kayak kalau misalkan bahasa Inggris ini tuh bukan pembelajaran yang bisa dimengerti kayak misalkan 1 atau 2 minggu gitu. Kamu awal-awal juga kalau misalkan belajar bahasa Inggris kayak gitu kan ya? Iya, bahasa Inggris tuh menurut aku itu harus banget kita dalami gitu loh dalam pembelajarannya. Iya, pokoknya sebulan aja mungkin nggak bisa lancar-lancar banget. Soalnya tuh emang susah sih menurut aku. Apalagi dulu aku sebenarnya emang beneran nggak minat dulu pas SD. Kamu minatnya kapan sih, Sel? eh Dulu waktu SD juga nggak terlalu minat, paling sih ya cuman bisa bahasa Inggris dasar banget guys, kayak bahasa Inggris kucing, ikan, gitu-gitu Oh, yang doang, kayak gitu. Itu semua orang bisa tuh. ya kan? Tapi pas aku naik ke jenjang SMP, tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa, aduh ini kayaknya bahasa Inggris penting banget deh. Soalnya aku kan juga ngeliat kayak, contohnya abang aku deh, dia tuh pinter banget sih bahasa Inggris. Terus aku tuh kadang ngeliat dia sering juara-juara gitu, aku kayak iri gitu loh. Jadi pengen nunjukin kalau aku tuh juga bisa gitu loh. Makanya awalnya itu kita itu harus minat dulu guys. Jadi jangan cuman kayak sekedar pengen keren-kerenan aja sih. Kayak misalnya, wih aku bisa bahasa Inggris nih, temen aku nggak bisa. Itu jangan dijadiin patokan kayak gitu. Karena bahasa Inggris ini penting banget sih, apalagi buat bahasa internasional gitu loh. Iya, penting banget, emang benar guys. Apalagi menurut aku ya, kalau kalian belajar bahasa Inggris kayak cuman buat keren-keren, tapi nggak dibagi ilmunya buat ke orang-orang, itu bakalan kayak sayang banget gak Iya itu sih? mah gengsi Kayak, banget. iya, bakalan kayak kebuang banget tuh ilmunya. Harusnya mungkin kalian yang bisa bahasa Inggris itu ajarin nih teman-teman yang Nah iya yang nggak bisa bisa bahasa bahasa Inggris itu, ya. Inggris, ya kan? Nah, kira-kira kayak pertanyaan yang tadi itu kayak ada nggak sih strategi yang efektifnya tuh gimana? Intinya itu kalau bahasa Inggris ya, aku tuh kalau tiap mata pelajaran tuh beda-beda cara belajarnya. Kalau bahasa Inggris ini yang penting tuh kuncinya cuma satu, konsistensi. Hmm, Jadi itu harus benar-benar konsisten belajarnya. Gak cuman misalkan seminggu, taruh lah seminggu belajar sampai 3 kali lah, itu udah konsisten sih. Karena bahasa Inggris ini kan banyak ya lafal-lafalnya gitu, pronunciation-nya yang harus oh, kita tahu caranya. Gak cuman itu, kita juga harus ngerti cara listening juga tuh. oh Dulu ya. itu susah banget sih aku, apalagi pas pertama-tama awal-awal belajar sih, itu listening sama pronunciation-nya susah banget sih. Nah makanya itu kalian tuh harus konsisten gitu loh, sering-sering belajar aja dulu. Sama ini gak sih niat nih paling Iya utama banget niat. guys. Itu niat kayak kalau misalnya niat kita tuh emang udah benar-benar pengen banget bahasa Inggris, pasti nanti ke depannya bakalan lancar banget. Benar banget. Nah selain niat sama konsistensi lagi, satu lagi ada lagi nih, motivasi. Terus motivasi guys. Yoi, motivasi bro. Jadi awal-awal kalian tuh coba pikirin dulu deh, alasan kalian belajar bahasa Inggris tuh itu sebenarnya apa sih? Nyari kerja kah? Atau buat keren-kerenan kah? Banyak gaya kah? Nggak apa-apa, itu dijadiin motivasi aja terlebih dahulu.
Apalagi kalau misalkan kita dapat motivasi secara langsung gitu dari orang tua gitu ya. Maksudnya motivasi ini bukan kayak mendorong memaksa gitu loh. Hmm, Jadi benar-benar dikasih motivasi, ini kamu belajar bahasa Inggris ini buat masa depan kamu kayak gitu loh. biar bikin semangat gak sih Iya, kita biar tahu guys tujuan masa depan dan yoi. tujuan kita belajar bahasa Inggris itu apa. Iya. Nah, kalau misalnya nggak cuma bahasa Inggris, kira-kira kayak mapel lain nih, ada Waduh. gak strateginya kayak Nah, apa tuh? kalau mapel-mapel lain, kita ambil contoh mapel yang ini deh, apal-apalan deh. Hmm. Contoh sejarah atau PPKN gitu. Kalau aku sih tipenya, nah ini kan tipe-tipe orang beda nih. Kalau aku tipenya tuh yang ngapal gitu loh. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku tipenya yang kalau misalnya belajar nih ya tentang mungkin mata pelajaran lain, aku itu harus banget ngerangkum dulu atau mencatat nih guys Oh, materi-materinya. Karena kalau aku tipenya menghafal itu kurang efektif sih menurut aku. Karena menghafal itu kita cuman berfokus kepada suatu materi kalau aku ya. hmm. Jadi cuma satu materi aja yang aku kuasain. Tapi kalau misalnya aku rangkum terus aku baca, itu bakalan ada gitu di otak aku dan itu nanti pas kita belajar itu bakal ada kerangkai sendiri gitu. Oh, tapi balik lagi sih, tipe-tipe orang kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri, kalau misalkan kayak ngerangkum atau disingkat-singkatin kayak gitu, menurut aku sih cepet hilang sih di otak aku. Tapi kan emang tiap-tiap orang kan beda-beda ya metode belajarnya. Kalau aku sendiri ya yang kayak tadi cuman menghafal doang. Soalnya kalau misalkan udah dirangkum-rangkum gitu kayak cepet aja gitu hilang di otak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh. Are you ready? I'm ready, Oke, bro. pertanyaan yang ketiga tuh, kan kita tahu nih, bahasa Inggris tuh kan ada beberapa jenisnya tuh ya. Ya, Ya. lumayan. Mungkin ada Oh, orang kayak yang, misalkan aksennya gitu ya? iya Oh, aksennya, aksennya. ada beberapa aksennya. Bisa gak sih jelasin tentang aksen eh, British, bedanya British sama American style? Kalau aksen ini sih sebenarnya disaranin kepada mereka yang udah expert gitu lah ya, yang udah berpengalaman lah dalam bahasa Inggris ini. Aku sendiri sih belum terlalu niat banget sih ke aksen ini ya. Tapi aku udah tahu sih kalau bedanya American sama British style itu kayak gimana. Kita ambil contoh dari American dulu nih. Kalau American style itu mereka tuh kita coba ambil contoh dari satu kata dulu deh. Apa tuh? Yang paling sering sih air ya. Water. Water, water. Oh, water guys. Kalau American style, mereka tuh R-nya tuh keras banget gitu loh. Kayak Gimana tuh? water, Water. 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 Iya, mereka tuh R-nya tuh selalu ditekan gitu loh, water. Kalau yang British, mereka tuh ada beberapa yang R-nya dihilangin, ada beberapa juga yang enggak. Kayak misalkan contohnya water, water. 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 Iya, Ah, wah. Ada juga kan itu kan ada R sama T kan. mm. Kalau British style ini, mereka tuh kadang R sama T-nya juga dihilangin. Jadi tuh bener-bener kayak wah. Berarti British style itu dia agak dilangkah gitu gak sih? Iya, Hurufnya dihilangin iya, kan? Oh, berarti tapi yang kita tahu nih ya, bahasa Inggris internasional yang biasa kita pakai tuh dari American iya gak American sih? style. Soalnya kan aku juga jarang sih denger-denger yang British style gitu ya. Mungkin kalau di film-film Eropa iya baru British style. Cuman kalau film-film luar kan kebanyakan juga American style. Bahkan aktor-aktor Inggris pun juga mereka pakai American style karena emang udah mungkin terbiasa gitu ya. Iya, bener banget. Nah, guys, sekarang lanjut lagi kita ke pertanyaan keempat. Nah, sebelum lanjut, makan dulu. Ayo, Boleh, kita boleh, boleh. sambil enjoy nih, Ini enak guys. banget, ini enak banget nih kayaknya. Iya, aku juga tadi aus, guys. Makanya tadi minum. Boleh nih minum. Boleh dong, minum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih. Belajar tata bahasa kayak grammar itu harus selalu menjadi prioritas pertama atau enggak sih? Kalau grammar, kalau masih awal-awal pemula gitu ya, grammar sih penting sih, penting banget malah. Apalagi kalau misalkan di kosakata gitu kan ya, di kalimat-kalimat. Karena kan tiap-tiap kalimat tuh pasti ada grammarnya. Tapi kalau kamu benar-benar masih kayak pemula banget, lebih ke arah ini aja sih, cara pronunciation dari kata-katanya aja sih. Jangan langsung ke grammarnya. Karena grammarnya itu udah, pokoknya grammar tuh udah kayak benar-benar kamu nyusun kalimat gitu loh. Oh, Jadi
kalau masih pemula mending kalian tuh belajar pronunciation aja dulu. Kalau grammarnya mungkin belakangan aja. Yang harus dimasterin dulu itu pronunciation-nya. Oh, mungkin kalau misalnya masih pemula, kita ngapalin kata-kata dasar dulu kali ya, Iya, baru kayak kita gitu. sambungin kalimat-kalimat Iya, kayak jangan gitu. langsung di skip ke Iya. grammar. Nanti susah sendiri. Iya sih kadang guys, jadi guys kan aku sekelas nih guys sama William. Aku tuh kadang suka ngomong nih bahasa Inggris nih guys. Nah kan aku tahu kan dia tuh emang bahasa Inggrisnya lebih jago lah dari aku. Karena aku suka sok-sokan nih guys ngomong bahasa Inggris. Nah kadang grammarnya tuh ada yang salah, tuh langsung dikoreksi gitu loh sama dia. Karena kayak ngeselin banget gak sih guys kalau kita ngomong bahasa Inggris nih, terus langsung enggak dong, enggak gitu dong, disalah-salahin. Tapi walaupun ngeselin, tapi menurut aku sih bagus juga sih ngoreksi Bermanfaat kan? temen, ya Bermanfaat. Nah, bermanfaat itu banget. lagi guys, kalau kalian udah expert gitu ya dalam bahasa Inggris, coba gitu bantu teman kalian, jangan egois gitu. Kalau ada salah kasih tahu salahnya di mana biar dia bisa perbaikin kesalahan itu. Tapi agak sedikit malu sebenarnya guys, memalukan kalau kita udah kayak sosokan banget nih ngomong bahasa Inggris terus ternyata salah. Itu malu banget guys gitu ya. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih. Boleh. Oke, Buset, udah di penghujung aja nih kita. iya nih. Pertanyaan terakhir. Tapi seru gak sih pembahasan kita kali Seru ini? banget sih. Oke, pertanyaan terakhir itu apa sih peran film, musik, dan media sosial dalam membantu pembelajaran bahasa Inggris? Bagus banget nih pertanyaannya. Kalau buat aku dulu yang masih pemula, kayak misalkan film gitu, itu sebenarnya ngaruh banget sih. Soalnya kan dari film kita bisa belajar gitu ya, cara pronunciation suatu kata gitu ya. Nggak cuman film sih, sebenarnya aku ada satu lagi dari game. Apa tuh? Gimana? Ini mungkin bakal dibilang game anak-anak tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Gamenya Roblox. Aduh, anak Roblox banget nih guys. Nah, mungkin emang muka-muka sangar kayak gini nggak cocok main Roblox kan ya, tapi nggak apa-apa tuh. Soalnya dari Roblox ini aku bener-bener kayak bisa belajar bahasa Inggris secara meluas gitu loh. Awalnya tuh udah bisa bahasa Inggris tapi masih sedikit-sedikit lah. Cuman pas aku main Roblox ini bener-bener wow, tiba-tiba meningkat gitu. Oh, pantes nih. Kan Gen Alpha juga banyak gak sih yang main Nah, Roblox? ya makanya itu. Nah, aku juga ngeliat nih generasi sekarang juga gen-gen Alpha yang 2010 ke atas tuh bahasa Inggrisnya juga udah lumayan gak sih? Iya, Apalagi lingkungan tuh juga sangat berpengaruh iya. besar gak sih? Balik lagi kan yang tadi. Iya. Oke. eh Kalau misalnya tentang musik sama media sosial tuh gimana? Musik sama medsos juga ngaruh sebenarnya. Tapi tergantung preferensi mereka sih. Mereka tuh mau pakai metode apaan. Kayak misalkan dari film, game, medsos, musik, semuanya ngaruh. Karena kan tiap-tiap itu kan ada pronunciation tertentu gitu ya. Apalagi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi itu emang bener ngaruh banget sih. Oh iya, aku juga tahu karena aku pernah nih guys. Aku kan punya teman. Nah dia tuh dari lingkungannya atau lingkup dia itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah cuman teman aku ini bisa bahasa Inggris itu sedari dia SD nih kalau nggak salah. Karena Masih aku nanya nih ke keren dia, banget. kok bisa sih bahasa Inggris gitu. Bahkan ya sekarang dia juga masih ngomong sayangnya pakai bahasa Inggris. Dia bilang gini, karena dulu dia tuh waktu masih kecil suka banget dikasih tontonan kartun yang ada tentang Inggris-Inggrisnya gitu Oh, sama orang tuanya. oh itu berarti didukung banget ya sama orang tuanya ya. Iya, didukung banget. Jadinya kayak itu bakal berpengaruh juga. Ya kembali lagi sama tadi ya lingkungan itu berpengaruh banget sih, apalagi kita dapat dukungan dari orang tua secara langsung gitu, Bener gimana banget. nggak semangat itu. Nah, aku juga tiba-tiba kepikiran nih. Ternyata tuh bahasa Inggris emang sepenting itu. Apalagi kita kan udah SMA nih. Nah Udah iya, SMA, lulus dari SMA, lulus dari pesat ini. Pasti kita kan bakalan mengambil apa perguruan tinggi, iya, ya kan? Atau kedinasan. ada Dan juga yang langsung kerja sih. ya kan, ada yang langsung kerja. Nah, tapi itu di beberapa tesnya itu perlu banget bahasa Inggris kayak UTBK. Iya makanya itu bahasa Inggris pokoknya sekarang itu penting banget lah, jadi jangan disia-siain kalau misalkan udah dikasih fasilitas gitu misal sama orang tua gitu, jangan disia-siain karena bahasa Inggris ini beneran penting banget. Nah, oke guys, karena ini udah di pertanyaan terakhir tadi, sebelum penutupan, ada nggak nih kira-kira pesan-pesan buat
teman-teman yang Oh. nonton video ini. Kayak buat motivasi gitu ya. Buat Iya, kalau buat kalian nih yang masih pemula gitu ya dalam bahasa Inggris gini, balik lagi ke yang tadi, kalian tuh pertama tuh harus ngumpulin niat dulu ya. Jadi mereka tuh intinya niat dulu lah. Karena kalau tanpa niat sih mau gimana sih? iya. Nggak bakalan jadi-jadi juga. Habis niat tuh jangan lupa konsisten. Ini paling penting. Seminggu ya usahain 3 kali lah belajar bahasa Inggris. Apalagi kalian nih yang masih di jenjang SD mungkin, ini cocok banget sih SD atau SMP. Karena kalau SMA ini udah benar-benar dikit lagi udah mau lulus nih. Jadi itu harus benar-benar dipakem banget lah. Oh, oke. Nah selain itu juga mungkin kalau buat kata-kata ya, mungkin konsisten itu emang kunci utamanya sih. Jadi intinya tuh konsisten aja terus. Oh, oke guys, sebelum penutupan, kalian jangan lupa buat subscribe, like, dan komen juga nih guys. Oke, langsung aja nggak sih kita tutup? Ya Nih. boleh. Oke, sekian nih guys podcast dari kita berdua tentang pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Aku, Sila Adia Maharani, sebagai host pada episode kali ini bersama. William Harvey Sortoyo sebagai narasumber. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.